Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat jurnal dimanapun berada di sore hari ini. Tepatnya lembar yang ke-26 ya. Di Januari 2026 Sinta berada di kantor Kelurahan Ciwaduk. Kebetulan Bapak Camat sedang hadir di sini. Kita langsung podcast dengan Pak Camat. Pak Camat Kecamatan Cilegon yang akan memaparkan pencapaian kinerja tahun 2025. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Camat, Maman Herman, Pak Camat Kecamatan Cilegon. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat salam tuh dari pimpinan redaksi Pak Jenal Mutakin buat Pak Camat, sehat selalu buat Pak Camat. Salam kembali. Iya, oke deh. Pak, di sore hari ini bisakah sahabat jurnal di luar sana ingin mengetahui dan publik ingin mengetahui pencapaian apa saja yang sudah diraih oleh Kecamatan Cilegon di bawah pimpinan Bapak, mulai dari kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kecamatan Cilegon dengan program masyarakatnya, kemudian dengan kesehatannya, infrastrukturnya, UMKM-nya, kemudian sarana prasarananya. Bisa dijabarkan Pak, seperti apa kesuksesan Kecamatan Cilegon ini menjalankan program masyarakat Pak? Silahkan Pak diuraikan. Oh ya, terima kasih. Barusan juga kita sampaikan kepada masyarakat ya, khususnya di Ciwaduk, dan dalam hal ini podcast ini disampaikan untuk masyarakat sekecamatan Cilegon. Betul. Di tengah kita ini keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, tentu mengiringi dan itu sebagai tantangan kita. Betul. Kalau kita banyak uang, banyak sumber ini jadi tidak hebat gitu ya. Bagaimana kita dengan segala keterbatasan ini menjadi orang-orang yang berpikir gigih, berpikir luas, berpikir cerdas, dan juga mempunyai modal kesabaran yang berlapis ya di tengah itu. Coba kita identifikasi, ternyata di tengah banyak masalah, banyak juga permintaan, banyak sesuatu yang harus segera dihadapi, ditanggapi. Ini kita pasti punya potensi-potensi sumber yang bisa kita kumpulkan, kita jadikan kekuatan, seperti program-program dari pemerintah ya, sampai pemerintah daerah. Ini kan udah pro rakyatnya nampak sekali ya. Terus kita juga punya anggota-anggota dewan ya, barangkali bisa mengawal dan membantu ya dalam dalam pokir dan lain sebagainya. Nah, terus juga kita khususnya di Kecamatan Cilegon ini bukan hanya memiliki Forkopimcam, tetapi memiliki lembaga-lembaga lintas sektor seperti MUI, DMI, ICMI, BKPAKSI, dan BKPRMI ini dalam satu wadah. Jadi tempatnya kita satukan ya. Di samping juga memiliki lurah-lurah ya. Iya, betul. 2 lurah perempuan, 3 lurah laki-laki yang kami semua kolaborasi supaya dekat dengan lintas sektor tersebut. Jadi itu dari tempat saja kita tempatkan di rumah dinas. Betul. Tidak jauh-jauh. Jadi selalu dekat ya. Terus puskesmas ya, PKK puskesmas juga dengan kebersamaan menjadi puskesmas terbaik. PKK-nya juga kader terbaik. Ya. Dapat 10 piala waktu itu dalam satu event ya. Dalam satu event. Terus, penanganan stuntingnya terbaik ya, penanganan ahli gizinya juga terbaik, alhamdulillah ya. Sampai pada personality lurah maupun camatnya ya, alhamdulillah. Lah ini tidak lepas dari kebersamaan. Betul. Dan kerjasama yang baik. Modal untuk dalam hadir dalam setiap penanganan itu. Hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan motivasi, bantuan, dan dorongan kepada masyarakat untuk lebih kuat lagi ya. Pasti mereka bisa apa yang diberikan kepada negeri, setidaknya lingkungan, bukan
masyarakat bertanya apa yang didapat dari pemerintah. Okay. Hal itu yang paling terpenting bagi visi misi kami dalam rangka menyampaikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi. Oke, Pak, sejauh ini dari program yang dijalankan, kan ada memang program-program Pak Wali Kota untuk mengapa untuk mengurangi angka pengangguran. Terobosan apa yang dilakukan oleh Kecamatan Cilegon untuk mengurangi pengangguran, Pak? Kami yakinkan pertama masyarakat harus memiliki wawasan yang luas, bukan hanya memperoleh pendidikan, tetapi keterampilan menjadi penting. Betul. Ya, menjadi penting dan juga berkomunitas. Komunitas itu artinya saling berbagi. Untuk angkatan kerja, kalian ada di persimpangan, mau kemana? Mau ke kiri jadi pengangguran seperti itu, seperti ini, atau mau menjadi orang sukses. Dan kami katakan bahwa orang sukses itu nggak ada orang yang berleha-leha. Betul. Ya. Terus menjadi penting doa orang tua juga, ya, sebagai bekal untuk kita melangkah. Contohnya, jangan malu-malu jadi marbot. Saya katakan, Pak Camat ketemu Pak Pangdam 3 Siliwangi. Itu dari marbot tadi. Dari marbot berawalnya. Berawal dari marbot. Mau. Terus juga ya ada beberapa yang jadi penerimaan. Kemarin ada atlet jadi diterima akmil, ya. Dan lain sebagainya, bahwa menjadi penting, maka kami dengan kelembagaan kelurahan kecamatan itu, lintas sektor itu, DMI, ya, tadi letaknya berdekatan. Yang kedua, kami intenkan tingkat pertemuan kami. Jadi dengan apa? Jumat keliling ini dalam 1 tahun, karena 43 masjid, ya, data di kita itu, maka ketemunya setahun sekali. Tetapi kok mereka akrab? Kenapa? Kita adakan subuh keliling. Subuh keliling pun ada. Lalu selain subuh keliling, kita adakan juga Hotmil Quran setiap bulan, keliling lagi. Terus kami juga adakan sahur bareng, tahajud bareng. Ini sering, jadi kami sering akrab sekali. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, untuk kesehatan sendiri, adakah di Kecamatan Cilegon ini yang mungkin menghadapi stunting, kemudian sejauh mana penanganannya, kemudian berapa jiwa sih Pak yang ada di Cilegon ini untuk masyarakat Kecamatan Cilegon, mungkin Bapak tahu? Ya, jadi aspeknya banyak sekali. Betul. Ya. Maka ya kami itu tidak henti-hentinya dengan puskesmas juga mengadakan CKG, ya, beriringan dengan tadi itu. Jumat keliling, subuh keliling, tahajud bareng, sahur bareng, terus agenda juga kita rangkul universitas-universitas, ya, Untirta, Valetehan, untuk bagaimana menemukan inovasi-inovasi makanan dan ramuan untuk angka hidup buat manula, ya, dan juga gizi seimbang bagi anak-anak stunting. Adapun anak stunting ini di awal boomingnya stunting pas saya dilantik jadi camat tahun 2022, ini kami ambil sampel dari 82 anak stunting, kita ambil 50. Dalam orang-orang bertanya-tanya, bagaimana di sini nggak ada CSR? Di sini nggak ada CSR, tetapi lagi-lagi kata kami, inilah tantangannya. Sehingga Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, Ibu Ratih, itu Kecamatan Cilegon itu bisa menghemat anggaran 450 juta katanya. Wah, luar biasa. Selama 3 bulan, selama ya. 3 bulan. Bulan pertama itu angka turun dari 50 kita ambil sampel itu. Turun menjadi 20. Menjadi 20 anak. 20 anak yang bisa dientaskan. Maksudnya. Bulan kedua 35, dan bulan ketiga benar target itu habis lah. Nah, dari situ habis dalam artian 50, ya. Betul. Dari 82. 82. Kenapa begitu? Kami kumpulkan kader dari 285 kader, 100 kader kita bina, ya. Siapa yang akan
mencari dana, siapa-siapa yang akan mencari ke pasar, siapa-siapa yang akan memasak, siapa-siapa yang akan mengemas, dan siapa-siapa yang akan mendistribusikan kepada masyarakat. Nah, sehari 2 kali masih makan ya dari 20 orang. Nah, tentu itu kalau tidak kesemangatan itu lelah sekali. Betul. Terus ahli gizinya yang juara-juara itu kami berdayakan makanan pagi dengan makanan siang harus berbeda. Betul. Kenapa? Anak-anak akan jenuh makannya. Yang kedua, makanan juga harus dibikin seni. Seperti wortel dibikin ikan-ikanan. Biar menarik ya Pak ya. Oke. Nah, terus saya juga kasih trik ibu-ibu makanannya kalau makan anak-anak itu ya harus sabar, lari ya lari. Seperti apa? Ngasih makanannya seperti teknik untuk makan, beri makan kepada anak. Iya, pesawat terbang. Mana ada pesawat bunyi nyengeng ya. Nah, ini. Jadi seni dilakukan ya Pak ya. Itu di tahun 2022. Di tahun 2023 kami tetap komitmen namanya validasi terintegrasi. Kami kumpulkan 15 hari. Nah, ini ahli anak, dokter anak, dokter gigi ya, karena gigi yang rusak itu mempengaruhi minat makan. Terus ahli gizi ya, bergilir semua di antri ya, alhamdulillah memperoleh data. Dan 2024 kami validasi terintegrasi 2 juga, dan 2025 tadi menggandeng lagi-lagi mahasiswa segala untuk turun ke kelurahan-kelurahan, diwajibkan mahasiswa satu kelompok menemukan 2 menu yang baru. Betul. Oke. Pak, luar biasa sekali nih Kecamatan Cilegon dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Harapan Bapak sendiri untuk Kecamatan Cilegon di tahun 2006, monggo diberikan harapan kepada pemerintah, harapan kepada masyarakat. Apa Pak harapan Bapak di tahun 2026 ini? Iya, masyarakat lagi-lagi untuk bagaimana apa yang diberikan masyarakat kepada. Jangan tanyakan, walaupun kalaupun pemerintah memberikan kepada masyarakat itu banyak sekali. Jangan katakan kebanyakan tuntutan ya. Masyarakat katanya udah bayar pajak dan sebagainya. Ya, sebenarnya mah kalau dicek mah bayar belum itu. Yang jelas, yuk kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yuk kami juga memberikan tauladan, memberikan contoh di setengah gini. Udah pokoknya mah sodakoh dulu, insya Allah milik ada. Sodakoh terus milik insya Allah ada. Udah kami rasakan itu. Nah, dan untuk 2026 ini kemarin 2025 ya anggaran yang tidak menentu ya sedikit gak menentu, mudah-mudahan bagus ya. Tetapi satu hal ya, bahwa yang terpenting adalah partisipasi masyarakat. Karena setiap individu dinilai oleh pimpinannya, dinilai yang maha menilai. Nah, itu saya terapkan selelah apapun ya, secapek apapun, segenting apapun, selalu akan kami katakan seperti itu. Seperti itu ya. Berapa jiwa Pak Kecamatan Cilegon yang Bapak bawahin ini? Berapa jiwa masyarakat Cilegon yang di bawah pimpinan Bapak? 53.000. Ya, Oke ya. Oke, buat masyarakat Cilegon dan sahabat jurnal dimanapun berada, itu dia tadi wawancara kami dengan Pak Camat Maman Herman, Pak Camat Cilegon, yang memang pencapaiannya luar biasa di tahun 2025. Semoga di tahun 2026 pencapaian itu akan meningkat dan terus dipertahankan prestasi-prestasi yang ada. Terima kasih Pak Maman. Gimana? Ada kekurangan mas tentu banyak. Wah iya, kekurangan ditutupin. Sedikit saya tambahkan, kenapa kami giatkan dengan Dewan Masjid segala ini, karena tugas kita itu ternyata menurut para pakar ya, di samping sebagai bapaknya masyarakat, penjaga malam, adalah yang sebuah kami kesimpulkan masyarakat menjadi sejahtera dan masyarakat menjadi aman. Luar biasa. Itu ada di dalam kalimat apabila
hamba-hambaku mendatangi rumah-rumahku, yaitu masjid, maka akan kujamin kesejahteraan dan rasa aman itu. Amin, Jadi, amin ya rabbal alamin. maka agenda tahunan kami adalah yang tadi rutinnya A bla bla bla, yang tahunannya adalah satu, bantu Palestina ya, karena Palestina itu adalah nilai kemanusiaan dan bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita balas budi saja itu, ya, tanpa yang lain. Yang kedua adalah kita itu mempelajari manajemen masjid yang bagus, ya. Tadi itu untuk bagaimana kita terapkan di sini, di mana ada 43 masjid, kami akan sampaikan ke mereka untuk maksud mempermudah DKM yang ikut dengan kami, menerangkan kepada jamaah yang lain ataupun pengurus yang lain bagaimana memakmurkan masjid. Amin. Oke. Terima kasih Pak Camat waktunya, wawancaranya. Sukses buat Pak Camat, sukses buat warga Cilegon dan sekitarnya semuanya. Mudah-mudahan program-program ke depan akan lebih baik dan keberhasilan akan dipertahankan, mungkin bisa lebih baik lagi. Oke, sahabat jurnal, demikian tadi wawancara kami dengan Pak Camat Kecamatan Cilegon untuk hari ini. Saya Sinta dari Jurnal KUHP meminta saran dan kritiknya untuk podcast Jurnal KUHP dan setiap tayangan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.